Halo papa, mama, dan teman-teman. Kakak ada pengumuman yang super penting. Diperhatikan baik-baik ya. Kakak mau beritahu bahwa setiap hari kita ada kompak anak. Wah, seru banget untuk teman-teman yang kelas 1 SD ke atas. Nah, kompak anaknya diadakan setiap pukul 8 malam via aplikasi Zoom. Hanya setengah jam saja, hanya sekitar 30 menit. Jadi sempatkan waktunya teman-teman, dan kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan ya. Papa mama bisa libatkan teman-teman juga melalui link Zoom yang ada di layar di sebelah sini. Nanti bisa langsung di screenshot lalu bisa bergabung. Kakak tunggu ya kehadirannya. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Halo teman-teman. Wah, apa kabarnya nih hari ini? Sebelum mulai, kakak penasaran nih. Kalian udah sarapan belum kira-kira? Wah, kalau Kak Kevin udah sarapan belum Kak? Kakak hari ini udah makan bakmi buat sarapan sama air putih aja sih minumnya. Kalau Kak Jeje apa? Kakak ternyata juga bakmi Kak? Wah, sama kayak Kak Jeje. Iya. Oke, yang sama juga sama kita makan bakmi. Coba sama-sama katakan, oh yeay. Gak apa-apa teman-teman kalau nggak sarapannya bakmi. Kalau sarapan nasi goreng, indomie, atau roti, atau susu nggak apa-apa ya. Yang lainnya juga boleh. Tapi kalau teman-teman yang belum sarapan juga tidak apa-apa. Betul. Kita sebelum ibadah tetap mau bersemangat ya, tetap Iya memuji dong. Tuhan. Oke Kak Jeje? Oke. Sebelum ibadah kita mau berdoa dulu teman-teman. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Tuhan, kami boleh bangun, Tuhan kami boleh ibadah online Tuhan hari ini. Sebentar kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar kami boleh punya tanah hati yang subur untuk dengarkan firman-Mu, dan kami boleh berikan puji-pujian yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, teman-teman yang siap memuji Tuhan, katakan Amin. Tapi tunggu bentar Kak, Cici. sebelum mulai seperti biasa kita mau ada kata kunci buat minggu ini. Kakak akan peragain, kalian lihat baik-baik ya. Oke, siap. Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Yes! Wah, kita mau lakukan kata kuncinya dengan semangat teman-teman. Jangan yang lemas-lemas ya. Kita mau semangat ya. Siap, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Yes! Ya, teman-teman boleh jongkok. Kita mau lompat yang paling tinggi ya, yang paling semangat. Siap? Kege Warrior, let's go! Lagi Kege Warrior, let's go! Jesus! Amin. Jesus! Amin. Sekali lagi, Jesus! Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia apa? Dia gunung batu Dan keselamatanku. hanya Padamu hatiku percaya. Kaulah menara Dan kota perlindungan. Takkan kita mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kege Warrior, let's go! Jesus! Amin. Ayo kita mau lebih semangat lagi. Bener banget. Nyanyikan pujian ini ya. Tuhanlah kekuatan Tuhanlah kekuatan. dan mazmurku. Dia apa? Dia gunung Batu dan keselamatanku. Yesus. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama. Lompatan yang terbaik. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Wah, Tuhan sayang banget ya Kak sama kita. Tuhan sayang sama Kak JJ, Benar. Tuhan sayang sama Kak Kevin, Tuhan juga sayang sama setiap teman-teman yang lagi nonton, mungkin teman-teman yang gak bisa ibadah online, sayang sama papa mama juga, opa oma di rumah, bahkan sama mungkin kalau ada pembantu di rumah atau ada saudara yang lainnya, Tuhan sayang. Benar, Tuhan Yesus sama kita semua Kak. Kita mau lagi sedih, lagi ada ujian, Tuhan tetap sayang. Ya. Mau bersyukur teman-teman. Cintamu Kasih padaku buat kita. kan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Yang percaya sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kita percaya, Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. kita mau sama-sama katakan, Kasih setiamu tak pergi. sekali lagi teman-teman. Kasih setiamu tak pergi dariku. Wah, luar biasa ya. Kita percaya kasih setia Tuhan buat Benar. kita semua tidak pernah berhenti. Kita mau sama-sama rayakan Kak, kalau kasih setia Tuhan gak pernah pergi Kak. Betul Kak JJ. Karena Tuhan begitu sayang sama kita semua, sama papa, mama, saudara-saudara Benar kita ya banget. teman-teman ya. Oke teman-teman, Kega Warrior, Let's go. Jesus, Amin. Halo teman-teman semuanya, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya sekarang. Oke, sekarang kita siapkan dulu Alkitabnya. Tapi sebelum kita siapkan Alkitabnya, kita berdoa dulu ya sama-sama. Kita mau datang sama Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu di pagi hari ini. Kami masih bisa dengarkan firman. Kami bersuka cita Tuhan kalau kami bisa sama-sama Tuhan hari ini kumpul walaupun secara online untuk dengarkan apa yang jadi isi hati Tuhan. Sekarang Tuhan ajar kami untuk kami bisa dengar-dengaran dan kami bisa dapatkan apa yang jadi isi hati Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Teman-teman masih ingat ya beberapa waktu lalu kita baru merayakan Paskah loh teman-teman. Wah, Paskah itu bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah berhasil mengalahkan kematian ya. Ada nggak yang di sini sudah pernah mati dan bangkit? Wah, kakak rasa belum ya gitu. Setahu kakak, sekenal kakak juga orang-orang di sekeliling kakak yang sudah pernah mati dan bangkit juga belum pernah ada yang pernah kakak dengar begitu. Ya, cuma Tuhan Yesus yang sudah mati dan dia mengalahkan kematian dan dia bangkit lagi. Bangkit supaya apa? Untuk kita semua, supaya kita semua bisa memperoleh keselamatan. Wah, hidup kita udah ditebus sama Tuhan Yesus. Harusnya kita senang atau sedih nih? Kita harusnya senang ya, kita harusnya sukacita sekali, kita harus girang sekali. Nah, kakak mau cerita tentang kisah murid-murid Tuhan Yesus yang juga bersukacita waktu dengar Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Ya, biar kakak nggak sendirian ceritanya, kita sama-sama buka Alkitab deh ya. Kita buka Alkitab kita ya, udah disiapkan pasti Alkitabnya. Nah, Alkitabnya kita buka dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ya. Kita buka sama-sama. Nanti ada di layar juga, teman-teman bisa ikutan membaca ya. Kakak akan coba bacakan semuanya. Nanti teman-teman coba ikuti. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ini ada judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, jadi ini pertama kali Yesus tuh hadir di hadapan murid-muridnya setelah dia mengalahkan kematian ya. Jadi dia sudah bangkit gitu. Oke, kakak akan bacakan ayat 19 bunyinya begini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Wah, mereka lagi kumpul nih murid-muridnya Tuhan Yesus ya. Mereka lagi kumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan langsung bilang, damai sejahtera bagi kamu. Wah, pasti adem banget ya. Karena kita tahu, aduh Tuhan Yesus udah mati di kayu salib, bla bla bla. Kita sedih ya, tapi hari itu Tuhan Yesus tiba-tiba datang kayak surprise, tiba-tiba langsung muncul ya. Gitu. Oke, ayat 20. Ayat 20 bunyinya gini, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan ya. Tangannya dikasih unjuk karena tangannya ada bekas pakunya, di tangan kakak nggak ada gitu. Tapi tangan Tuhan Yesus ada gitu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa yang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, kakak mau highlight sedikit, kakak mau kasih tahu sedikit dari ayat 20 tadi ya. Ayat 20 tadi bunyinya gini, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Nah, tapi yang menarik adalah respon murid-muridnya ya. Begitu Tuhan Yesus hadir, dikasih lihat nih tangannya, ini tangan aku yang sudah terpaku di kayu salib, ini lambungnya yang sudah tertusuk juga gitu, dikasih lihat ya bekasnya. Habis itu respon murid-muridnya dibilang, murid-murid bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan ya. Kita harus bersuka cita juga waktu kita berjumpa sama Tuhan ya. Kita bersuka cita karena Tuhan sudah bangkit dan tebus hidup kita. Dosa kita semua sudah dihapuskan ya. Nah, tapi bukan hanya itu teman-teman. Ya, kita boleh senang, yeay Tuhan udah bangkit ya buat hidup saya gitu. Kakak percaya di sini semua bersuka cita ya. Kakak pun suka cita sekali karena dengar cerita ini. Dan kebayang juga loh teman-teman kalau kakak mungkin hidup di zaman saat itu, wah kakak mungkin suka cita sampai jingkrak-jingkrak, Tuhan Yesus bangkit gitu ya. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk kita merayakan, untuk kita tetap bersuka cita buat kebangkitannya Tuhan? Yaitu tadi firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya pergi. Seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya pergi. Pergi kemana? Nah, pergi untuk menyampaikan firman Tuhan. Pergi untuk menyatakan kasih firman Tuhan ya. Kita menceritakan firman Tuhan ke orang-orang lain. Hey, ada Tuhan yang sudah bangkit buat hidup kita. Hey, ada Tuhan yang mati dan dia sudah mengalahkan maut buat kita. Kita harus bersuka cita, kita harus bersyukur. Ya, kakak percaya kita semua akan dipakai Tuhan. Teman-teman dipakai untuk diutus sama Tuhan. Untuk pergi ke teman-temanmu di sekolah. Pergi ke teman-temanmu dimanapun kamu berada. Misalnya di keluargamu, orang-orang di sekelilingmu, di dekat rumahmu, tetanggamu, siapapun itu. Ya, Tuhan bilang teman-teman sudah diutus untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Jadi kalau kita bersuka cita, kita perlu tunjukkan juga dengan kita menyampaikan berita sukacita ini ya. Kita bersuka cita, tapi kita harus bagikan sukacitanya ke orang lain. Supaya orang lain ikut senang. Wah, kakak percaya kalau teman-teman senang ya, kita senang dapatkan sesuatu, pasti kita cerita, aku baru aja loh dikasih sama papa aku hadiah. Kita menceritakan sukacita kita. Kenapa? Supaya orang lain waktu dengar, wah keren banget. Dan mereka ikut bersuka cita. Sama halnya dengan firman Tuhan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita perlu untuk ceritakan terus ke orang-orang di sekeliling kita. Supaya ada semakin banyak yang bersuka cita karena kebangkitan Tuhan Yesus. Oke? Siapa yang di sini mau nih setelah hari ini, setelah dengar firman ini, mau belajar untuk sampaikan kepada orang-orang di sekelilingnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kakak percaya semuanya semangat ya. Kita mau terus jadi berkat buat orang lain. Yuk kita berdoa sama-sama sekarang ya. Mau berdoa buat teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan bangkit dan Tuhan berikan sukacita yang tidak pernah habis di hati kami. Biar di dalam sukacita dalam hati kami nggak cuman bersukacita saja, tapi kami membagikan juga sukacitanya ke orang-orang di sekeliling kami. Kami juga bawa orang-orang di sekeliling kami untuk turut bersukacita bersama dengan kami. Karena Yesus sudah bangkit, Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah menang atas dosa-dosa, dan Yesus sudah tebus hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penebusan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya. Ayat hafalannya hari ini ada bagian yang tadi kakak baca, yaitu dari ayat 21 ya. Jadi dari Yohanes 20 ayat 21 ya. Bunyinya kayak gini. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku sekarang juga mengutus kamu. Ya. Jadi kita perlu punya hati yang bersedia untuk diutus Tuhan, dan sudah ada damai sejahtera di hati kita karena Yesus sudah tebus hidup kita ya. Bagikan sukacita ya ke orang-orang di sekeliling kita. Sampai jumpa minggu depan ya. Kakak tunggu cerita-cerita yang menarik. Nanti bisa cerita ke kakak-kakaknya di kelas, bisa juga di share ke Instagramnya Keiga Industri. Oke? Sampai jumpa teman-teman. Dadah.